Tanggapan soal Mas Wapres ditugaskan Pak Prabowo ke Papua gimana? Oh, baik sekali. Di wilayah dimanapun, sepanjang itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik. Dimanapun. Karena Papua adalah masa depan Indonesia. Semuanya yang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bisa jadi umpan OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka. Dan ternyata Jokowi itu setuju, manggut-manggut, ya, ditanya sama wartawan yang nggak pernah nongol nih, wartawan dari mana itu, gimana respon Pak Jokowi soal kabar Gibran ditugaskan ke Papua? Baik sekali, ya. Kata-kata itu spontan dikemukakan oleh Jokowi, tapi kita juga tidak tahu apa yang ada dalam hatinya Jokowi. Kok tega banget kamu, wow gitu kan? Anakku tak titipkan ke kamu itu kan supaya populer di tengah rakyat. Lah kalau masuk ke hutan Papua, terus gimana dong? Siapa yang akan ngirim kabar tentang hebatnya anaknya Jokowi ini gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kan memang ya, ini Gibran dimutasi ke Papua ini memang cara cerdiknya Prabowo, ya, yang ingin tahu kompetensi dari Gibran dan ingin juga menguji menguji Jokowinya gitu kan, perasaannya seperti apa. Nah, kalau kita orang Jawa, pemirsa, ya, bahasa secara literal itu tidak selalu menunjukkan makna apa yang dikandung di dalam hatinya. Sangat tergantung pada intonasi, sangat tergantung pada ekspresi, dan sangat gantung pada suasana hati. Yang kita baca dari pernyataan bagus sekali dari Jokowi itu adalah bentuk kemarahan. Enak aja kamu, ya kan? Kamu sudah saya angkat jadi presiden, pilihan saya. Ya, ini kemarin tadi malam saya sedang ngobrol dengan berbagai kalangan, pemirsa, dan menurut beberapa pengamat internasional dan lain sebagainya itu memang Pilpres tempo hari itu terjadi 2 putaran. Kalau tidak ada tipu-tipu yang ada di KPU, listrik tidak mati, ya, langsung diupload, ya, secara online, itu tidak akan ada perubahan signifikan, ya. Yang kemarin ada di layar itu kan yang menang kan Anies gitu kan. Ya, tapi begitu listrik mati dan lain sebagainya, langsung diganti yang menang itu Prabowo Gibran. Itu kenapa? Ya itu karena pekerjaan KPU yang sudah dikendalikan oleh Jokowi. Ya, Batuk Klimis itu salah satunya itu si Hasyim Asyari dan banyaklah orang-orangnya. Termasuk ya ini kan memang pekerjaan KPU itu kan mengamankan ijazah palsu itu kan masalah memang jadinya itu. Nah, tapi sebetulnya ada bagusnya. Ya, ini Gibran ini kan nanam padi nggak bisa, ya kan? Aneh gitu loh. Nanam padi itu harusnya dengan cara mundur, dia maju. Nebang tebu, motong pohon tebu nggak bisa juga. Nah, kalau kirim ke Papua, apalagi dikawinkan lagi, suruh cari istri lagi di Papua, itu bagus, ya kan? Dia bisa makan sagu, bisa nebang tebu, bisa apa-apa di Papua, ya kan? Biarkan dia hidup, ya, dengan caranya sendiri di sana, ya, dan Indonesia menjadi agak happy. Ini kan tekanan. Kita kalau melihat Gibran, ya, ini bikin suasana hati kita itu menjadi galau karena ini wakil presiden atau anak yang plonga-plongo, itu susah membedakannya. Apalagi kalangan akademisi, ya, di rektorat, di kampus-kampus, di kantor-kantor di mana banyak orang pinter, kemudian sedang ceramah dan di atasnya itu Gibran fotonya yang harus dipasang kan. Masa harus dipasang foto seperti itu kan? Loh, ini resmi, foto resmi wakil presiden. Iya, tapi kan caranya nggak resmi. Caranya kan dengan kong kaling kong dengan MK itu, gitu kan. Nah, saatnya mungkin ini adalah juga caranya Prabowo untuk menyingkirkan Gibran. Cemas sebetulnya. Kabar-kabarnya begitu, pemirsa. Jokowi ini juga sudah mulai curiga kepada Prabowo. Sekalipun kalau Prabowo kabarnya loh ya,
ketemu sama dengan Jokowi itu kelihatannya mesra-mesra begitu, saya mendapatkan satu sumber yang layak juga untuk dipercaya. Tapi simak saja, ya, simak saja kenyataan yang ada di lapangan. Seperti apa sebetulnya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, ya. Tempo hari misalnya kasusnya Riza Khalid yang sekarang dijadikan tersangka itu. Zamannya Jokowi itu nggak tersentuh Riza Khalid itu, karena Riza Khalid itu ngerti tentang kelakuannya Jokowi. Tetapi di masa sekarang Riza Khalid ini kabur, ya, setelah ditetapkan tersangka atau tahu bahwa dia mau ditetapkan sebagai tersangka itu kabur, ya kan? Yang kedua, ini perkembangan yang sangat menarik, ya, rupanya Rektor UGM itu juga sudah dipanggil oleh Prabowo dan disuruh bicara jujur. Jane bener iki piye ijazah Jokowi? Memang Gajah Mada itu punya dokumen apa enggak? Dan ini sebetulnya adalah situasi yang sangat berat, ya, karena bisa jadi juga ya kondisi dari Jokowi yang kabar-kabarnya juga sekarang ini sedang mau mencoba untuk full mendukung PSI karena tidak ada jalan lain untuk masuk ke gelanggang politik dengan partai-partai lain, dilepeh Jokowi itu, maka ya sekarang itu satu-satunya jalan ya di PSI itu. Tetapi masalah Gibran masuk di Papua, dan Gibran juga setuju, cuma Tito sama beberapa menteri yang memang pro Jokowi itu cemas gitu. Saya kira ini menjadi percobaan, ya. Kalau misalnya sampai Gibran itu nggak pulang ke Jakarta, kerasan di Papua, kawin lagi dapat orang Papua, saya kira kita bisa doakan itu adalah yang terbaik bagi Gibran. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.